Iya teman-teman, kita masih dalam perjalanan menuju wisata atas angin ya. Dan tentunya masih berada di kawasan wilayah Bojonegoro. Dan di depan nanti kita akan menghadapi banyak tantangan. Ada tanjakan yang tinggi dan panjang, dan juga tentunya ada turunan yang sangat berbahaya. Namun di balik itu, kita akan melihat pemandangan di lembah-lembah yang luar biasa, sangat indah dan tentunya sangat mempesona, yang dilengkapi oleh jurang-jurang di kanan kiri jalan. Di depan juga akan terlihat jalan raya putih bagaikan jalan tol yang meliuk-liuk, naik dan turun seperti jalur menuju kayangan di atas langit. Kota Bojonegoro ini tidak lepas dari sejarah kerajaan di masa lalu. Dan tentunya pemirsa sudah tidak asing lagi dengan sosok Maharaja yang sakti mandraguna, yang dengan kewibawaannya dan juga dengan karismanya. Ya, benar sekali. Beliau adalah Angkling Darma, sejarah dan legenda yang ditularkan oleh masyarakat dari buyut, kakek, dan hingga di zaman sekarang di tahun 2024 ini. Cerita tentang kehebatan Raja Angkling Darma yang mempunyai kerajaan di Bojonegoro ini, yaitu kerajaan yang kondang kaloka yang bernama Kerajaan Malwapati. Dan cerita ini tentunya sudah menjadi viral di zamannya, hingga berganti kekuasaan dari Majapahit, kemudian Demak, lalu Pajang, hingga Mataram, dan sampai sekarang. Dan Angkling Darmo itu masih berkaitan dengan kisah Mahabharata. Beliau adalah Raja Malwapati yang menurut cerita adalah keturunan dari Arjuna. Angkling Darmo adalah putra dari Pramesti, sedangkan Pramesti
adalah putri dari Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah putra dari Gendrayana. Gendrayana adalah putra dari Yudayana, dan Yudayana adalah putra dari Parikesit. Parikesit adalah putra dari Abimanyu, dan Abimanyu sendiri adalah putra dari Arjuna Pandawa V dalam cerita Mahabharata. Mahabharata, Mahabharata, Mahabharata. Bentar. Kita harus mengabadikan tempat ini. Oh, jalan tol kawan-kawan. Kita lihat itu. Luar biasa kan tempatnya dari sini. Luar biasa teman-teman. Seperti jalan tol kan. Itu mbak-mbak tadi lewat jalan tol. Kendel sekali ya mereka ya. Wah, ini bawah sudah jurang-jurang nih bawah ini. Tapi bagus banget ini jalannya. Baru tahu kali ini ada jalan seperti indahnya seperti ini ya. Dari atas lu naik tinggi loh itu tadi. Kita dari sana tadi kita ya, dari atas sana. Turun tajam. Mbak-mbaknya kendel banget ya. Dia sampai atas loh, sampai gunung loh itu. Naik gunung dia. Sebentar aja sudah sampai di gunung, menghilang dia. Itu kelihatan lagi tuh kecil itu. Hahaha. Wah, deh. Luar biasa ya, teman-teman, tempat ini. Indah banget. Kita harus mengabadikan tempat ini, kawan-kawan. Oke, siap. Iya, itulah sedikit silsilah keturunan dari Angkling Dharma ya. Dan Andra cuma mengulang aja ya, karena pemirsa tentunya lebih paham tentang legenda ini. Dan tentunya tidak asing lagi ya, karena sudah ada di film-film layar lebar, sinetron, dan buku-buku sejarah yang bertebaran di perpustakaan. Dan selain menjadi raja, Angkling Dharma adalah seorang pengembara, sehingga dia bertemu dengan jodohnya di Bojonegoro ini, di Malmapati. Hingga waktu berjalan dan zaman pun terus berganti, dari kerajaan Kediri, Singosari, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, hingga menjadi Nusantara atau Indonesia saat ini. Legenda Angkling Dharma tidak pernah sepi dari perbincangan rakyat, dan tentunya dengan berbagai macam versi yang berbeda-beda. Namun intinya tetap sama, yaitu bercerita tentang raja yang besar dan bijaksana dan sangat dermawan kepada rakyatnya. Dialah Angkling Dharma. Angkling Dharma. Angkling Dharma. Angkling Dharma. Dan tentunya masyarakat Bojonegoro
sangat bangga dengan ikon daerahnya, yaitu Angkling Dharma, yang dulunya beliau berada dan tinggal di Bojonegoro ini dan memimpin kerajaan di sini, dan tentunya memiliki banyak keturunan yang menyebar luas di Bojonegoro ini. Tentunya beliau memang sangat sakti, bisa mendengarkan dan mengerti tentang bahasa binatang, sehingga membuat permaisurinya ingin juga memiliki ilmu seperti dirinya, yaitu Aji Gineng. Namun Angkling Dharma tidak berkenan, sehingga Susilawati, permaisurinya, memilih untuk Pati Obong dan mengajak suaminya untuk berjanji setia mati bersama. Akan tetapi, pada saat ingin menyusul permaisurinya yang terlebih dulu masuk ke dalam api, tiba-tiba Angkling Dharma mengurungkan niatnya untuk ikut Pati Obong, karena beliau memilih untuk menjaga kerajaan dan juga rakyat yang dicintainya. Namun pada akhirnya tidak serta-merta bebas lepas begitu saja. Angkling Dharma harus mendapat hukuman. Dia harus pergi dari kerajaan ini dan harus pergi mengembara hingga sampai selesai batas waktu yang sudah ditentukan. Hingga akhirnya beliau sampai di Bojonegoro dan bertemu dengan seorang putri, dan kemudian dijadikan permaisurinya. Pemirsa, inilah kisah tentang Angkling Dharma. Benar atau tidaknya, yang pasti tidak ada yang tahu, karena ini adalah sebuah cerita, sebuah dongeng atau legenda belaka, dan tentunya tidak ada yang bisa berdebat apapun, karena setiap perdebatan harus ada solusi dan saksi kejadiannya. Dan kita berada di zaman ratusan tahun semenjak kisah ini disebarkan. Apakah kita akan memanggil kakek buyut kita yang sudah tenang di alam sana untuk hadir dan bercerita tentang kisah yang sebenarnya? Rasanya tidak akan mungkin terjadi. Akhirnya, kita kembalikan cerita ini kepada diri masing-masing. Biarlah kisah Angkling Dharma ini bisa menjadi pedoman bahwa jadilah seorang pemimpin yang sakti dan bijaksana, dermawan, dan cinta kepada rakyatnya, 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 rakyatnya.
Ya, teman-teman dan juga pemirsa semuanya, saya ingin bercerita tentang Bojonegoro ini ya. Menurut cerita dari orang-orang tua, wilayah ini dulunya memang bukan nama Bojonegoro ya, namun dulu kota ini bernama Kota Jipang atau Kabupaten Jipang, dan pada masa itu adalah salah satu wilayah kekuasaan dari Kerajaan Mataram. Namun, seiring berjalannya waktu, Kabupaten Jipang diubah namanya menjadi Kabupaten Rajek Wesi. Ya, karena pada masa itu Pulau Jawa ini masih bergejolak dengan perjuangan melawan penjajah Belanda dan juga VOC tentunya ya. Dan tentunya masih banyak terjadi peperangan di mana-mana untuk membela bumi Nusantara ini dari penjajah bangsa asing bersama Pangeran Diponegoro dan juga pendukungnya, rakyat Nusantara. Dan akhirnya Kabupaten Rajek Wesi diubah menjadi nama Bojonegoro. Hingga sampai sekarang ini Bojonegoro sendiri artinya adalah negara yang berbahagia. Iya teman-teman, kita masih menuju ke kawasan negeri atas angin ya. Dan di depan kita lihat ada gunung yang sangat tinggi ya. Ada pegunungan itu di depannya. Nah, nanti kita akan melewati pegunungan itu kawan-kawan. Nanti kita akan naik menanjak tinggi kawan-kawan. Dan tentunya akan menuju ke negeri atas angin. Dan perjalanan kita masih cukup jauh. Kita harus melewati banyak tantangan kembali. Ada turunan dan juga tanjakan yang sangat tinggi. Ya, dan saat ini kita sudah sampai di pegunungan yang kita maksud tadi kawan-kawan. Tanjakan yang sangat tinggi kawan-kawan. Dan rasanya motor tidak kuat jalan kawan-kawan. Harus berhenti. Dan kita tidak bisa naik lagi kawan-kawan. Bau asap sudah terasa sangit. Seperti ada yang terbakar. Gak kuat. Panas motornya. Harus berhenti dulu dan tidak bisa berjalan lagi.